Bab 3357. Perlakuan buruk. Mileye menatap Raja Dosa tanpa berkata-kata. Raja Dosa tersenyum sinis. Pertanyaan ini, dia tak bisa menjawab. Si tuan muda Ye ini penuh dengan kebusukan, lebih baik berbicara dengan hati-hati. Mileye menggeleng sambil tersenyum, kamu tak perlu khawatir, cukup katakan yang sebenarnya. Raja Dosa ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kekuatanmu di dunia kami juga cukup kuat, sayangnya, pedangmu masih belum bisa menembus aturan, bahkan aturan dunia ilusi ini pun tak bisa kamu tembus. Jadi, jika kamu bertarung melawan para master sejati di dunia kami, pasti akan merugi. Mileye mengerutkan kening, aturan norma dunia nyata ilusi. Raja Dosa mengangguk, dunia kamu, atau dunia ilusi ini, juga memiliki aturan, yaitu aturan norma ilusi sejati dan sebenarnya, aturan hukum ilusi ini juga membatasi kami. Kamu mungkin tak tahu, ketika kami datang ke sini, kami akan dibatasi oleh aturan hukum ilusi sejati ini dan kekuatan kami akan melemah beberapa kali. Mileye terdiam. Ini, memang tak terpikirkan olehnya. Raja Dosa melanjutkan, kami juga telah mencoba untuk menembus hukum ilusi sejati ini, tetapi tak berhasil. Sumber energi dari hukum ilusi sejati ini adalah seluruh alam semesta ini, jadi, jika kita mencoba untuk merusak hukum ilusi sejati ini, itu seolah-olah melukai sumber energi alam semesta ini. Tentu saja, kami tak takut untuk merusak sumber energi alam semesta ini, tetapi yang utama adalah bahwa kekuatan dari hukum ilusi sejati ini juga sangat kuat dan kami tak ingin menarik perhatiannya. Aturan hukum ilusi sejati. Mileye mengernyitkan kening, sepertinya dia menyadari sesuatu, tiba-tiba ia melihat pedang biru gaib yang dipegangnya dan saat melihatnya, dia tiba-tiba tersenyum dengan penuh ironi. Dia sebelumnya juga pernah menghadapi aturan hukum ilusi sejati, tetapi, pada saat itu, aturan hukum ilusi sejati sangat pengecut. Oleh karena itu, dia belum pernah benar-benar memperhatikan aturan hukum ilusi sejati. Namun, saat ini baru terasa olehnya, hukum ilusi sejati ini bukan takut pada dirinya, Mileye, melainkan pada pedang biru gaib ini. Lebih tepatnya, pada Lydia di balik pedang biru gaib ini. Dialah yang sebenarnya ditakuti oleh aturan hukum ilusi sejati ini. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba berjalan ke samping Mileye. Dia mengambil pedang biru gaib, lalu dengan lembut berkata, Mile, kupikir kamu tak boleh berpikir seperti itu. Mileye menatap Quincy dan Quincy berkata dengan senyum, pedang ini dibuat oleh Destiny, memiliki kemampuan khusus, itu tak diragukan lagi dan kamu telah menggunakannya begitu lama, itu juga tak diragukan lagi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kamu membenahi mentalmu sendiri, bukan menyangkal dirimu sendiri. Tetaplah fokus pada apa yang harus kamu lakukan dan jangan terlalu memikirkan identitasmu. Mileye terdiam. Quincy berkata sambil tersenyum, aku mengerti tekanan yang kamu hadapi, aku membayangkan bahwa bahkan jika dia, sang penulis besar yang sekuat langit, saat menghadapi adik perempuanmu, pasti juga merasa tanpa harapan. Jadi, yang kamu butuhkan sekarang adalah memperbaiki mentalmu sendiri. Mileye mengangguk, aku tentu memahami prinsip ini, aku hanya menyesal karena menyadarinya terlalu terlambat. Sambil berkata demikian, dia melihat pedang biru gaib di hadapannya, tersenyum, sebenarnya tak terlalu terlambat. Pedang biru gaib tiba-tiba bergetar sedikit, kemudian berubah menjadi sinar pedang yang terbang ke tangannya. Ham! Bunyi pedang tiba-tiba menggema di seluruh medan pertempuran ilusi sejati ini. Quincy tersenyum sedikit tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, Raja Dosa berkata, Tuan Muda Ye, guru kerajaan dewa kami akan tiba di sini dalam 10 hari, kekuatannya sangat kuat. Mileye mengangguk,
mari masuk ke menara." Dengan berkata demikian, dia membawa Raja Dosa dan Quincy masuk ke dalam menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Raja Dosa langsung terdiam. Sejenak kemudian, Raja Dosa menatap Mileye dan dengan gemetar berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar berlatih di sini?" Mileye mengangguk. Raja Dosa terdiam. Sial. Tak heran kekuatannya meningkat begitu mengerikan. Ini sungguh di luar akal. Benar-benar luar biasa. Mileye tiba-tiba menatap Quincy. "Quincy, bagaimana kemajuan pembuatan baju zirah?" Quincy mengangguk. Pada saat ini, Luffy muncul di depan Quincy dan Mileye, memberi sedikit hormat, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, Jenderal Dewa, kami telah membuat 60 buah, paling tak dalam 10 tahun lagi, semuanya akan selesai." Mileye bertanya, "Bagaimana dengan baju zirah?" Luffy menjawab dengan serius, "Mungkin akan sedikit lebih lama." Mileye berkata dengan serius, "Berapa lama?" Luffy berpikir sejenak, lalu berkata, "Membuat puluhan ribu baju zirah akan membutuhkan sekitar 300 tahun. 30 hari. Mileye berkata pelan, "Jadi, sekitar sebulan." Luffy mengangguk, "Ya." Mileye mengangguk, "Cukup." Dengan berkata demikian, dia menatap Quincy, "Aku pikir kita tak bisa hanya duduk menunggu mereka menyerang di sini." Quincy menatap Mileye, "Kamu ingin memasuki dunia mereka?" Mileye mengangguk. Di sampingnya, Raja Dosa langsung menggeleng, "Tuan Muda Ye, maafkan ketegasanku, tetapi kamu sama sekali tak dapat memasuki dunia kami. Kami menggunakan kesadaran untuk masuk ke duniamu. Jika kamu mencoba masuk ke dunia kami, itu sama dengan melanggar dua aturan. Satu adalah aturan dunia ilusi sejati dan yang lainnya adalah melanggar aturan dunia kami sejati. Saat ini adalah hal yang benar-benar tak mungkin bagimu." Mileye tersenyum, "Aku justru merasa bahwa segala sesuatu mungkin terjadi." Raja Dosa mengernyitkan kening. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, Raja Dosa, kamu salah paham dengan maksud Tuan Muda Ye. Dia ingin aku menyelidiki jenis penetrasi seperti yang kamu lakukan, menggunakan kesadaran untuk menyusup ke dunia orang lain." Raja Dosa terdiam sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, jika mungkin, aku tak menyarankanmu melakukannya." Quincy menatap Raja Dosa, "Mengapa?" Raja Dosa menggeleng, "Ketika semua orang mulai hidup selamanya, masalah baru akan muncul. Cara kami menangani masalah ini pada saat itu adalah dengan terus menyusup ke dunia lain, meredakan konflik internal yang muncul, namun duniamu belum memiliki kekuatan untuk menyusup ke dunia lain saat ini. Jika kamu sekarang memiliki kemampuan tersebut, hasilnya adalah tatanan internal duniamu akan runtuh, terutama dalam hal sumber daya. Setelah semua orang hidup selamanya, sumber dayamu paling lama hanya akan bertahan kurang dari 10.000 tahun, kemudian akan habis. Pada saat itu, kamu akan sama dengan menggali kuburanmu sendiri." Quincy mengernyitkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk sedikit, "Aku bahkan tak memikirkan tentang itu." Tetapi Mileye berkata, "Mari kita teliti." Kedua orang itu menatap Mileye dan Mileye tersenyum, "Setelah kami menelitinya, mungkin tak akan digunakan, tetapi tak boleh diabaikan. Karena beberapa tahun lagi, alam semesta kita pasti akan menghadapi situasi yang mirip dengan dunia Raja Dosa mereka. Pada saat itu, mungkin metode ini akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Tentu saja, jika ada jalan lain yang dapat diambil, metode ini dapat tetap disegel selamanya dan tak perlu digunakan." Raja Dosa mengangguk sedikit, "Itu bisa dilakukan." Quincy juga mengangguk, "Benar. Sekarang aku akan merencanakan sesuatu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi.
Setelah Quincy pergi, Mileye menatap Raja Dosa, tersenyum. Raja Dosa, kamu tinggal di sini untuk berlatih. Raja Dosa mengangguk, baiklah. Tiba-tiba, Mileye bertanya, apakah bentuk tubuh utamamu aman? Raja Dosa tersenyum, aman. Aku menyembunyikannya dengan baik, mereka tak akan bisa menemukan tubuh utamaku. Mileye mengangguk sedikit, baguslah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Raja Dosa melihat sekeliling, berbisik, tempat ini benar-benar istimewa. Menikmati perlakuan dari Raja Pengandal Dukungan, tak buruk. Di sisi lain, Mileye tiba di depan sebuah ruang waktu khusus, yang merupakan ruang waktu yang ditinggalkan oleh Lydia di awal, juga satu-satunya ruang waktu yang dia tinggalkan di dalam menara kecil. Pada saat itu, dia tidak pernah datang untuk menyelidiki karena kekuatannya belum cukup. Sekarang, dia ingin melihat-lihat. Mileye masuk langsung ke dalam ruang waktu itu, matanya perlahan-lahan terpejam. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh dengan kekakuman. Bersambung. Bab 3358. Membunuh tanpa pandang bulu. Mileye terkejut karena setelah ia menyatukan jiwa pedang dunia ke dalam ruang waktu yang misterius, ia menemukan bahwa di dalam ruang waktu ini, ternyata ada jiwa pedang dunia yang juga muncul. Apa yang sedang terjadi? Mileye merasa cemas. Setelah beberapa saat berdiam diri, Mileye sekali lagi menggunakan jiwa pedang dunia miliknya. Namun, ketika jiwa pedang dunia ini menyebar ke sekitar ruang waktu, ternyata banyak jiwa pedang lainnya muncul di dalam ruang waktu sekitarnya. Mereka adalah jiwa pedang dunia juga. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye menjadi semakin serius. Apa ini sebenarnya untuk ruang waktu ini? Pada saat itu, pena kecil tiba-tiba berkata, ini mungkin merupakan ruang waktu cermin. Mileye mengerutkan kening, ruang waktu cermin. Pena kecil menjelaskan, ya. Mileye berkata dengan serius, jelaskan. Pena kecil berkata dengan serius, aku juga mendengarnya dari Tuan ketika aku mengikutinya. Dia pernah menyebutkan jenis ruang waktu ini, yang merupakan ruang waktu khusus dalam legenda yang dapat menciptakan salinan cermin. Mileye mendelik, jadi maksudnya, jika aku membawa satu energi roh ke dalamnya, itu bisa menjadi dua. Pena kecil berkata, mengapa tak mencoba? Mileye membuka telapak tangannya, satu energi roh dilebur ke dalam ruang waktu sekitarnya, tetapi tak ada reaksi sama sekali. Mileye mengerutkan kening, dia merasakannya lagi dan segera dia terkejut. Sial! Energi roh itu langsung ditelan habis. Wajah Mileye menjadi muram. Pena kecil berkata, sepertinya ruang waktu cermin ini juga memerlukan energi. Selain itu, bahkan jika dapat menciptakan salinan, pasti ada persyaratan tertentu. Mileye berkata dengan suara pelan, ini ruang waktu yang ditinggalkan oleh Lydia, pasti ada maksud di baliknya. Pena kecil berkata, ruangan ini memiliki jiwa, cobalah tarik keluar. Mileye mengiyakan sedikit. Dia sekali lagi merasakan ruang waktu cermin di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia merasakan kehadiran suatu aura misterius. Mileye tiba-tiba tersenyum, keluar dan berbicara. Aroma misterius itu tak memberikan jawaban. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu tak keluar, aku akan mengadukanmu pada Lydia, bilang padanya kamu ingin memberontak. Menara kecil. Pena kecil. Pada saat itu, ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit dan pada saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Mileye.
Cahaya putih itu perlahan-lahan hilang dan seorang peri berukuran telapak tangan muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye dengan marah, terlihat sangat kesal. Mileye tersenyum, "Bagaimana aku memanggilmu?" Peri itu mendengus, "Aku tak akan memberitahumu." Mileye tenang berkata, "Aku akan melaporkan nanti." "Ya." Peri kecil itu menunjuk Mileye dengan marah, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku bahkan tak berencana memberontak, kamu membuliku." Dia berbicara dan air mata langsung mengalir. Mileye kehabisan kata-kata. Kenapa anak kecil ini begitu sulit untuk dihadapi? Mileye tersenyum sedikit, "Jangan menangis lagi. Aku hanya bercanda, aku tak akan melaporkanmu." Peri kecil itu mengedipkan matanya, "Benarkah?" Mileye mengiyakan, "Benar." Peri kecil itu segera tersenyum lebar, "Yai." Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Namamu apa?" Peri kecil itu tertawa, "Namaku Laela." "Laela." Mileye tertawa, "Apakah kamu yang memberi nama itu sendiri?" Peri kecil itu menggeleng, "Itu adalah saudari berjubah hijau yang memberi nama padaku. Lydia." Mileye agak kaget, "Dia yang memberi namamu?" Peri kecil itu mengiyakan, "Dia bilang aku sangat kecil, jadi dia memberiku nama Laela." Mileye terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Namanya yang diberikan Lydia cukup lucu. Peri kecil itu menatap Mileye, "Tak bagus ya?" Mileye buru-buru berkata, "Bagus, sangat bagus." Mendengar itu, peri kecil itu langsung tersenyum, "Aku tahu itu bagus." Mileye bertanya, "Laela, bisakah aku bertanya padamu sesuatu?" Peri itu mengiyakan, "Oke." Kak berpakaian polos memintaku untuk mengikutimu dan berkata aku bisa membantumu. Mileye tertawa, "Aku mendengar dari pena kecil bahwa kamu adalah ruang waktu cermin, bisa menggandakan apapun, benar?" Peri kecil itu menggeleng, "Tak bisa." Mileye mengerutkan kening, dia melihat peri kecil itu, "Mengapa tak bisa?" Laela menjawab, "Karena hukum." "Hukum?" Mileye sedikit mengerutkan dahi, "Apa hukumnya?" Laela menjelaskan, "Hukum alam semesta. Aku adalah ruang waktu, termasuk dalam yurisdiksi alam semesta, jadi aku harus mematuhi hukum alam semesta." Mileye bertanya, "Apakah hukum alam semesta ini ditetapkan oleh pemilik pena utama, yaitu kebenaran agung?" Peri kecil itu menggeleng, "Bukan, hukum kebenaran agung adalah perintah kebenaran agung, yaitu tata tertib kebenaran agung, sedangkan hukum alam semesta adalah hukum alam semesta, keduanya berbeda." Mileye bertanya lagi, "Mana yang lebih kuat sedikit?" Peri kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Secara ketat, hukum alam semesta lebih kuat, tetapi menurut pengetahuanku, tata tertib kebenaran agung tak dapat ditekan oleh tata tertib alam semesta. Jadi di sini, tata tertib kebenaran agung dan hukum alam semesta hidup berdampingan, tak ada yang dapat mendominasi yang lain." Dengan berkata demikian, dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Di alam semesta ini, yang paling kuat adalah saudari bergaun polos, dia hampir saja menghancurkan hukum alam semesta pada suatu waktu." Mileye tercengang sejenak, lalu berkata, "Hampir menghancurkan hukum alam semesta." Si kecil peri mengiyakan, "Ya." Roh alam semesta itu awalnya ingin merestart alam semesta sebelum makhluk-makhluk asing itu bangun, tetapi ditahan oleh kakak bergaun polos. Aku katakan padamu, roh alam semesta itu dulu benar-benar arogan, sangat-sangat arogan, tapi setelah mendapat pukulan, sekarang dia menjadi sangat patuh. Mileye berbicara dengan pelan, "Lydia juga pernah mengalahkan roh alam semesta." Si kecil peri tertawa, "Ya, waktu itu aku ada di sana." Roh alam semesta waktu itu benar-benar terkalahkan. Dia bahkan bilang kepada kakak bergaun polos untuk menyerangnya 3 kali, tes-tes.
Mileye tiba-tiba menjadi aneh. Si kecil peri tersenyum, maukah kamu pergi dengan aku untuk Mi Restart Bintang? Mileye mengernyitkan kening, Mi Restart Bintang. Si kecil peri mengiyakan, ya, tak jauh dari sini. Tempat itu adalah tempat di mana roh alam semesta tinggal. Setiap kali dia ingin merestart alam semesta, dia akan mengumpulkan banyak barang bagus dari alam semesta dan meninggalkannya di tempat itu untuk melindunginya. Aku katakan padamu, tempat itu penuh dengan harta yang sangat berharga. Alam semesta ini sudah direstart banyak kali. Setiap kali siklus besar selesai, tempat itu akan memiliki lebih banyak barang bagus. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, ayo ku bawa kamu ke sana, kita bagi hasil 50%, bagaimana menurutmu? Mileye ragu sejenak, lalu berkata, apakah roh alam semesta itu sudah mati? Si kecil peri menggeleng, belum mati, tapi terluka parah. Dan pada saat itu, dia berjanji bahwa selama kamu masih berada di alam semesta ini, dia tak akan merestatnya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika kita pergi, apakah dia akan menyerang kita? Dia berani. Si kecil peri menatap dengan tajam, beri dia 100 keberanian, dia juga tak akan berani menyerang kita. Mileye bingung, mengapa? Si kecil peri serius, ketika kamu ditambahkan denganku dan kemudian ditambah lagi dengan kakak bergaun polos, kita bertiga bisa membuat kekacauan di seluruh alam semesta. Mileye terdiam. Selamat, novel ini akan segera memasuki bab-bab penutup yang mengharukan. Bagi Anda yang sudah menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap momen. Untuk melanjutkan petualangan, mari bersiap untuk karya terbaru saya, Pedang Naga Perkasa. Ayo, sambut cerita baru dan nikmati petualangan yang tak terduga. Bersambung.